Ari yang tengah berjalan di jalan setapak, meninggalkan kampung tepi laut bersama Raka. Pikirannya masih dipenuhi dengan perasaan bingung dan pertanyaan yang belum terjawab. Kata-kata wanita tua itu berputar dalam benaknya, dendam hanya akan membekas menjadi luka yang tak kunjung sembuh. Meskipun masih tergerak oleh keinginan untuk membalas kematian orang tuanya, Ari mulai merasa bahwa ada jalan lain, jalan yang lebih mulia dan lebih bijaksana. Namun, keteguhan hatinya untuk menemukan Guntur dan menghentikan kelompoknya tetap kuat. Matahari terbenam di ufuk barat, memberi nuansa senja yang indah namun penuh dengan ketegangan. Di kejauhan, mereka melihat sebuah desa kecil yang terlihat lebih hidup dari sebelumnya. Ari merasa bahwa pertemuan dengan Guntur mungkin semakin dekat. Di sisi lain, Raka yang terlihat lebih tegas, tidak begitu peduli dengan pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran Ari. Bagi Raka, yang terpenting adalah menyelesaikan pencarian ini dengan segera. Setibanya di desa, Ari dan Raka diundang oleh seorang tua jawara untuk menginap di rumahnya. Pria tua itu dikenal sebagai salah satu jawara terakhir yang masih hidup di kawasan itu. Badannya tegap meski usianya sudah sangat lanjut, dan ada aura kewibawaan yang tak bisa disangkal. Ia mengenakan pakaian khas Jawara, lengkap dengan ikat kepala dan sabuk yang menunjukkan statusnya sebagai seorang pendekar. "Masuklah, anak muda," kata pria tua itu dengan suara berat namun lembut. "Aku dengar kalian sedang mencari sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang." Ari dan Raka saling bertukar pandang, kemudian masuk ke dalam rumah si Jawara. Di dalam, ada beberapa pedang dan senjata tradisional yang dipajang di dinding. Sebuah ruang tamu yang sederhana, namun terasa sangat kental dengan sejarah dan tradisi yang sudah lama terlupakan oleh generasi muda. "Kalian mencari Guntur, kan?" Pria itu melanjutkan, seolah tahu apa yang mereka cari. Ari mengangguk pelan. "Ya, kami mencari Guntur. Dan aku harus menemui dia." Pria itu duduk di kursi kayu, lalu mengangkat cangkir teh. "Guntur memang seorang jawara yang hebat, tetapi dia telah memilih jalannya sendiri, jalan yang penuh dengan kekeliruan. Tetapi kalian berdua, anak muda, punya pilihan yang lebih baik. Jadi, apa tujuan kalian sebenarnya?" Raka yang lebih terburu-buru menjawab, "Kami ingin menghentikan Guntur dan kelompoknya. Mereka harus dibayar atas semua yang telah mereka lakukan." Jawara tua itu menggelengkan kepala pelan. "Dendam? Ya. Itu adalah perasaan yang kuat. Tetapi seorang jawara sejati, Ari, harus lebih dari sekadar pemarah yang ingin membalas. Seorang jawara sejati mengendalikan dirinya. Dia tidak membiarkan amarah menguasai pikirannya. Jadi tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kau benar-benar ingin menjadi jawara, atau hanya seseorang yang mencari balas dendam?" Ari terdiam, kata-kata jawara itu menancap dalam hatinya. Ia mengingat kata-kata kakek Sarwo yang mengatakan bahwa kekuatan sejati datang dari dalam diri, bukan dari seberapa banyak musuh yang bisa dihancurkan. Setelah berbicara cukup lama, jawara tua itu mengajak Ari untuk berlatih bersama di halaman rumahnya. "Jika kau benar-benar ingin menjadi seorang jawara, maka kau harus mengerti bahwa kekuatan fisik adalah salah satu aspek saja. Yang lebih penting adalah menguasai hatimu." Ari merasa sedikit ragu, namun ia mengikuti instruksi jawara tua itu. Mulai dari gerakan dasar hingga latihan pernapasan, semuanya diajarkan dengan sabar. Di setiap gerakan, jawara tua itu menekankan pentingnya keseimbangan dan ketenangan batin. Seorang jawara sejati bukan hanya mereka yang bisa mengalahkan musuh, tapi mereka yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Saat amarah menguasai, mereka sudah kalah. Ari merasa tubuhnya lelah, tapi ada sesuatu yang mulai ia pahami. Ia mulai merasakan perbedaan antara berlatih untuk membalas dendam dan berlatih untuk memahami diri sendiri. Setiap serangan yang ia lepaskan seolah-olah menjadi lebih ringan, lebih terkendali. Ia mulai mengerti bahwa seorang jawara sejati harus memiliki ketenangan dalam setiap langkah dan keputusan. Malam harinya, setelah latihan, Ari duduk sendirian di luar rumah jawara tua itu, memandang bintang-bintang yang berkelip di langit. Dalam keheningan malam, ia merenung, bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar ingin menjadi jawara? Seorang jawara yang dikenal karena kekuatannya, atau seseorang yang dikenal karena kebijaksanaannya? Sementara itu, Raka sudah tertidur di dalam rumah, tidak banyak peduli dengan perubahan yang mulai terjadi dalam diri Ari. Bagi Raka, Guntur adalah musuh yang harus dihancurkan tanpa ragu. Namun, Ari mulai merasakan bahwa pencarian ini tidak hanya tentang menghentikan Guntur, ini tentang menemukan siapa dirinya sebenarnya.
Apa yang benar-benar aku cari, pikir Ari. Apakah aku hanya ingin membalas dendam, ataukah aku ingin menemukan kedamaian dalam diriku sendiri? Keesokan harinya, jawara tua itu memberitahukan Ari dan Raka bahwa Guntur memang pernah melewati desa ini. Dan meskipun jejaknya sudah sangat kabur, ada satu tempat yang mungkin menyimpan petunjuk, sebuah goa kuno yang terletak di ujung gunung, tempat Guntur dan kelompoknya dulu sering berlatih dan bermarkas. Ari menatap Raka, yang sudah siap untuk melanjutkan pencarian. Namun, sebelum mereka pergi, jawara tua itu memanggil mereka. Ingatlah satu hal, anak muda, sikap seorang jawara bukanlah sekadar kemampuan bertarung, tetapi cara dia menghadapi dunia. Setiap langkah yang kalian ambil, harus diiringi dengan kebijaksanaan. Jika kalian bertindak dengan amarah, maka kalian bukanlah jawara, hanya seorang pejuang yang kalah sebelum bertarung. Kata-kata itu kembali menggema di pikiran Ari. Ia merasa bahwa perjalanannya sudah semakin jelas. Ia tidak hanya mencari Guntur untuk membalas dendam, tetapi untuk memahami lebih dalam tentang dirinya dan apa yang harus dilakukan untuk menghentikan segala kekacauan yang sudah terjadi. Ari dan Raka melanjutkan perjalanan mereka menuju goa kuno di ujung gunung. Setiap langkah Ari terasa lebih mantap, namun di dalam dirinya, ia tahu bahwa pencariannya untuk menjadi seorang jawara sejati baru saja dimulai. Bukan hanya dengan mengalahkan Guntur, tetapi dengan mengalahkan bagian dari dirinya yang masih dibutakan oleh amarah dan dendam. Seorang jawara sejati mengalahkan musuh yang terbesar, dirinya sendiri.